Jadi kalau saya mau wawancara atau masuk ke camp Belanda, Iya. itu sangat mudah. Oh, Where you from? Iya. Indonesia. Oh, camp. Ternyata dari belakang dompet saya diambil juga sama mereka. Saya rebut lagi kan, dompetnya saya rebut lagi. iya. Saya rebut lagi, saya masukin ini, ayo kita kabur segala macam. Akhirnya kabur. Ternyata setelah kita cek step dompet itu udah kehilangan semua. Tim kita selalu sewa mobil, ternyata mobil itu banyak yang sama kalau di sana. Oh, Iya, tim ada teman saya, ternyata pas masuk mobilnya salah. Digebukin lah sama orang sana. Dan orang Jerman pun gak yakin bahwa nanti akan bisa menang lawan Italia. Saya bilang, kali ini Jerman bisa menang. Terus orang wartawan Jermannya, kalau menang saya kasih kamu 100 euro. Tapi kalau misalkan kamu kalah, kamu bayar 100. Oh, berani saya bilang. kok dia nggak yakin dengan Jerman? Namanya siapa tuh bisa kita cari tuh kan? Banyakan duitnya sebagai produser atau komentator? Iya. Iya, iya, iya. Ini dia kan. Oke, Jebret tim dimanapun Anda berada, kita kembali dalam acara Nostal Bola. Ya, dan terima kasih buat atensi Anda, respon Anda yang luar biasa selama ini ya. Masukan-masukan yang sudah Anda berikan dan sesuai dengan request Anda. Ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Ya. Spesial karena dia membuat hat-trick di liputan Euro. Bagaimana hat-tricknya saya nggak perlu jelasin, nanti orang yang bersangkutan yang nanti akan jelasin suka duka dia, pengalaman dia, apapun yang dia alami dalam 3 episode yang dia lakukan. Nanti kalian seru, pokoknya seru, dan sudah ada di hadapan saya Bung atau Mas Hadi Gunawan. Wah. Ahai, Mas Hadi, ahai. Wah, kalian tahu dong kalau saya bilang ahai kan, ini terkenal dengan itu. Wah, luar biasa. Ini pengalaman. Jadi waktu saya dulu di RCTI juga, wah, beliau ini sudah di sana tuh. Waktu saya dikirim RCTI dulu 94 itu, Piala Dunia, lu udah masuk ya RCTI? Belum lah. Belum. Abang terlalu senior kalau saya 94 itu. Jadi masuk waktu itu kapan, Di? Tahun 2000. 2000-an ya? Iya, 2000. Berarti waktu zaman itu masih Irwan ya? Masih Linda Wahyudi. Ya, masih Irwan, Balinda. Iya, Balinda semua ya masih iya. 2000. Jadi saya dikirim untuk RCTI itu 94, kemudian ke 98, wah sama Bang Adi Darussalam. Baru 2000. Legend ya. Legend semua itu. Tetapi kali ini di 2000 dibabat habis sama 2 orang. Ada Gita dan ada namanya Hadi Gunawan. Ya, dan Hadi ini akan bercerita banyak. Kalau saya tadi bicara sama dia banyak. Jadi kalau kita bicara di episode ini bisa 3-4 jam gak habis-habis. Sama dengan Hadi ini. Ngeri. Iya ngeri di perutnya makin buncit, makin ini nih. Udah jarang ini. Sama kayak gua nih. Iya, udah jarang main bola ini. Kita dulu main bola. Iya. Ini striker, saya gelandang. Olafton Ya. Olafton saya di nama dulu. Wah, lu kalau kita udah bermain berdua itu susah dikawal. Hadi di depan sama UK. Wih, saya di belakang tuh Olafton main. Sama kayak Pirlo kalau saya main. Kalah Pirlo, Bang. Kalah ya? Kalah, iya. Masalahnya si O belum pernah ketemu saya si O. Kalau dia ketemu saya pada zaman itu wah. Iya kan, wah gua lipat-lipat itu kan. Gelandang. Dia gelandang, dia pemain belakang. Saya pernah nonton waktu sama Siwo, dia main di belakang. Wah, saya bilang kalau ketemu saya dilipat-lipat ini kan. Iya kan, sayang itu. Oh ya, Olafton bisa jadi libero ya. Libero dong. Sayang waktu itu nggak ada. Nah, kita bicara Euro ini. Ya, kan kita mau menyambut Euro ini. Sebentar lagi. Pengalaman Anda bagaimana nih? Kalau Anda bicara untuk pertama kali, ini bicara pertama dulu nih. Anda berapa kali? Biar saya mau tahu nih, berapa kali? Ya, nggak banyak-banyak sih. Nggak banyak. 3 kali aja. Ah, 3 kali. Itu tahun berapa? 2008, 2012, 2016. 2016. Ada teman lu yang bisa 3 kali yang lu bilang nggak mau kalah? Siapa? Itu produser saya kan. Jadi Produser. saya Siapa tuh namanya? Gita Suwondo. Gita Suwondo ya, Gita. Lu dengar nih. Coba gimana Gita? Dulu Gita tuh kan sama namanya Ahmad Syed, pasti kenal dong kan? Ahmad Syed kenal, Geboy. Itu kan 2 legend di RCTI kan sebagai reporter. Betul. Iya. Gita tuh punya rekor 3 kali tampil atau liputan Euro di 96, 2000, 2004. 96 ya betul. Nah saat itu kan saya tuh sebagai reporter atau asisten produser dari Gita Suwondo. Asisten produser dari Gita Suwondo waktu itu. Jadi kita harus punya satu Tekad. tekad Ya. harus kayak Gita Suwondo. Harus kayak Gita. Gita Suwondo 3 kali, saya harus 3 kali. Gita 3 kali, Git. Jangan sombong lu, Git. Iya. Ya, lu 3 kali, Mas Adi juga bisa 3 kali. Iya. Dan sama dong posisi. Sama. Iya, sama gitu. Habis 3 kali itu ya. Dia liputan Piala Dunia, saya liputan Piala Dunia gitu. Di mana? Afrika Selatan. 2010 dong. Iya.
Wah gila Gita ke Piala Dunia, Sadi juga hajar Piala Dunia. Jadi sekarang ikut-ikutan, wah sama posisi. Nah bagaimana cerita pertama kalau kita bicara Euro ini, kita lagi demam Euro nih, gimana Ri? 2008 sebetulnya hampir nggak berangkat sebetulnya. Maksudnya Cerita dulu. Ini kita tuh sempat telat untuk bikin apply visa semua segala macam. Akhirnya dengan pertolongan dari rekanan yang ada di kita ya di kantor ya udah akhirnya bisa berangkat walaupun hampir saja kita nggak berangkat di 2008. Karena 2008 itu kan Swiss Austria tuan rumah bersama ya. Swiss kan waktu itu belum Schengen ya. Masih ini dia, masih kalau sendiri lah. Kalau Schengen kan sudah bisa 5 negara, kita udah bisa masuk ya. Gitu. Jadi kita kalau apply visa tuh harus 2. Jadi Swiss dan juga Austria. Kalau Austria kan sudah Schengen dia. Jadi sudah Schengen ya. Bisa kemana-mana kayak gitu sih. Jadi emang kalau Swiss tuh nggak terlalu banyak kenangan yang agak ribet di venue-nya atau di tempatnya, tapi lebih banyak ke persiapannya. Paling kalau di Swiss dan Austria tuh saat itu kita ke bandaranya mungkin agak lebih lebih sulit ya karena pemeriksaannya kan sangat ketat, luar biasa ketat. Nah, mungkin di situ. Itu nih berapa orang tuh pertama tuh lu kirim? 10, 12? Kan 2 tim, biasa ada 2 tim kan? Ada 4 tim. Malah 4 tim. 4 tim loh. Saat itu kan luar biasa lah, pokoknya RCTI masih yang punya satu icon untuk Euro tuh harus lebih besar-besaran kan. Iya. Jadi kita mengirim 4 tim, jadi 4 tim tuh sekitar 12 orang, 16 orang sama driver. 16 orang sama driver. 4 tim. 4 tim. Begitu ya? Iya. Jadi penentuannya di Jakarta gimana tuh? Dibuat itu gimana? 2008 Gita Suwondo masih jadi produser, jadi dia yang memilih ya orang-orangnya. Jadi kita yang pilih ya? Iya, dia yang milih dan saya termasuk orang yang dipilih dia untuk untuk menggantikan peran dia lah. Untuk menggantikan peran dia. Jadi dia sudah di belakang layar dong. Sudah di belakang layar. Hadi yang maju lah. Saya yang maju saat itu. Jadi berangkat lah semua ke sana. Berangkat semua 12 orang. Pilih di kota mana? Kan 2 negara itu. Saya di Basel dan di Bern. Basel dan Bern. Jadi di situ. Iya. Di Austria ada juga lagi tim lain dong. Ada di Austria ada 2 tim, di Swiss 2 tim. Oh gitu. Tapi Hadi boleh dong sekali-sekali nyebrang ke Austria dong. Ya nyebrang. Akhirnya pas final-final saya nyebrang ke Austria karena saya memang diharuskan untuk tampil di final. Iya. Dan finalnya di Wina kalau nggak salah. Di Wina. Di kota Wina Jadi Austria. Perjalanan dari Basel ke Austria itu sekitar jadwalnya kan di petanya tuh 14 jam. Tapi karena ada macet di jalan semua segala macam, akhirnya sekitar 18 jam lah, hampir telat untuk liputan. Lewat darat semua tuh? Lewat darat semua saat itu. 18 jam? 18 jam. Dari Basel habis semifinal ke Wina. Wina saat itu. Jadi cerita apa di 2008 itu yang Hadi yang anggap berkesan sekali tuh? Ada cerita apa tuh? Paling berkesan tuh adalah orang-orang dari panitianya ya, khususnya di Swiss, khususnya Swiss yang berbau Jerman nih. Berbau Jerman, perbatasan Jerman. Pokoknya Swiss, yang lebih disiplin ya. Jadi ada seorang wartawan Jepang itu yang ketinggalan laptopnya. Laptop di press center ya, di media center ya. Jadi dia ketinggalan, dia keluar. Saat masuk kembali itu kan media center tutup jam 2 malam, jam 2 pagi. Ternyata dia telat 3 menit, dia masuk lagi udah nggak bisa. Hanya 3 menit? Hanya 3 menit. Balik lagi? Udah tutup. Udah closing. Nah, dia bilang, saya ketinggalan laptop, ya saya nggak peduli kamu mau ketinggalan laptop, kamu tahu nggak tutup jam berapa, dia bilang. Ya, jam 2. Jam 2. Bahkan sudah lewat ini. Udah lewat. Jadi suruh balik besok balik. Tapi laptopnya aman ya? Pasti aman iya pasti. Dong, dalam situ kan ketat begitu. Iya, tapi kan beritanya di situ semua, Bang. Nah, itu dia. Tapi dia udah kekirim berita nggak tuh? Sudah kekirim atau sudah bagaimana tuh? Belum, mau dikirim besok katanya. Mau dikirim besok ini? Besok, atau mungkin pas di hotel dia mau kirim. Oh gitu ya. Iya. Nah, sebelum kita lanjut ke Piala Eropa nanti berikutnya, ini Hadi ini, waduh banyak saya lihat dia udah bawa semua ini. Ini membuktikan bahwa benar-benar luar biasa. Ini semua disimpan. Saya malah sudah hilang di rumah. Tapi Hadi masih simpan dan otentik kali, luar biasa. Boleh dikasih lihat nih, boleh? Kita mau kasih lihat dulu. Ya silakan Bang. Ini, Hadi Gunawan Indonesia ini di mana nih? Ini Afrika Selatan, Piala Dunia 2010 Bang. 2010, waduh. Ini nih. Ini 2016. Euro 2016. Ya.
Ini Euro 2008 Swiss Austria. Swiss Austria 2008. Saya mesti satu-satu ini mesti angkat ini. Ini penting ini. Dik. Ini Euro 2012 Poland Ukraina. 2012 Poland Ukraina. Oke. Mana lagi, Dik? Ini champion ini 2012. Champion 2012. Luar biasa. Maka ini dan ini tuh dia punya ini ya. Ya. Maskotnya. Maskot ini Euro 2012. Ya, 2012. Euro 2012. Maskot di bawah Pak. Saya dulu juga bawa hilang nih. Gua juga bingung tuh. Tuh saudara-saudara main ambil ini Prancis. Ini, ya Prancis ini 2016. 2016 Prancis tuan rumah. Nanti sebentar mau dicerita nih. Prancis. Banyak cerita ada orang Rusia. Wah, ini 2008 ini. 2008. Ya. 2008 ini. Ini Swiss ini ya. Swiss. Austria nih. Sebetulnya champion ada lagi tahun 2006 saya liputan. Iya. Kemudian apa lagi? Itu match itu ini karcis tiket-tiket. Tiket-tiket buat liputan ini sebetulnya. Semuanya kalau kita mau liputan, mau wawancara, mau apa semua harus ada tiket ini, Bang. Iya, benar. Pekerjaan paling menyebalkan, Bang. Abang pasti tahu ini. Tahu. Iya, maksudnya kita harus antri dan kita dari Indonesia lagi. Dari Indonesia lagi. Pertanyaan pertamanya lah, kamu dari mana? Begitu bilang Indonesia. Indonesia. Ngapain kamu minta-minta ini? Yang lain aja sibuk untuk mencari yang dari negara lain, kamu Negara mau lain cari-cari. nih. Itu, Ini Bang. negara peserta nih semua tuh. Lengkap nih. Semua ada tuh. Lengkap ini. Ini semua. Kita selalu dapat begini juga nih dulu sama kita. TV sendiri, wartawan tulis sendiri. Waduh, jadi kita mesti isi satu-satu di kota mana, di kota mana, di kota mana. Ya ini pengalaman. Jadi kalau ada ini memang membuktikan bahwa meliput dengan baik sekali. 2008. Ya. Apalagi kira-kira yang Anda lihat enak untuk diceritakan ini? Ini kan pengalaman-pengalaman nih. Sebelum kita masuk ke 4 tahun lagi nih. Kalau paling enak 2008 atau di Euro ya, setiap Euro, Euro. Itu kalau kita liputan Belanda ya, Bang ya. Belanda, kenapa harus Belanda? Bukan Jerman nih, Bang, Belanda. Iya, Jadi kalau kita apa namanya liputan Belanda tuh mereka selalu ada merasa seperti apa, bingung saya juga. Jadi kalau saya mau wawancara atau masuk ke camp Belanda, Iya. itu sangat mudah. Oh, Where you from? Iya. Indonesia. Oh, kami. Ada hubungan kali kita dengan Belanda Tidak- dulu kan? Tidak tahu, Bang. Tidak Tapi, tahu ya? Tidak tahu. Berarti mereka selalu seperti itu. Di setiap pegelaran Euro saya ketemu Belanda. Ramah betul ya? Ramah betul. Weh. Saya ketemu Johan Cruyff di 2008 juga seperti itu. Jadi ada wartawan apa namanya Cina kalau nggak salah segala Yeah. macam, pengen mewawancara Johan Cruyff agak susah. Begitu Saya kejar, saya dari Indonesia. Oh, Indonesia. Itu ada apa ya? Kok bisa magnet begitu? ya, mungkin ya itu tadi ya masalah keterikatan atau seperti apa. Iya dulu karena mungkin kita sempat dijajah ya, mungkin begitu juga lah. Tapi ya luar biasa nih kalau bisa. Tapi selalu saya bilangnya gini aja, maksudnya Ya. saya selalu pengen mewawancarai Belanda karena saya kesini ingin mewawancarai Belanda, ingin mencari tim Belanda. Itu Iya. alasan saya. Biasalah Bang, wartawan Iya, kita betul. lah. Dan Indonesia kalau Belanda tahu sendiri dong, Iya. apalagi Indonesia Timur kan. Nah, pasti Wah, itu Belanda itu Pendukungnya semua banyak banget pendukungnya itu. luar biasa itu pendukung Belanda tuh. Hup Iya. hup Holland, hup Holland. Holland. Itu Sambil dia. pegang ini Sambil ya. pegang. Iya, apalagi cewek-ceweknya penonton, waduh, pakai baju orange atau oranye. Wah, top ya, pakai bukan hup Holland. Holland. Holland Fatah Holland maksudnya. Terus nih cerita bagaimana? Ya, Selain Johan Cruyff, siapa Johan lagi Cruyff, lu ketemu? Misalkan kayak apa ya 2008 tuh ya pemain-pemain atau Iya. intinya kayak apa ya semua tim atau misalkan khususnya dari Belanda itu sangat ramah lah kalau ketemu orang Indonesia. Tapi kalau misalkan tim-timnya agak strict kayak Italia itu mengerikan. Susah ya? Iya, kayak teman saya itu ininya sempat dirampas sama official Italia? Bukan, officialnya Euro 2008. Oh ya? Karena dia meliput setelah 15 menit. Kan biasa Bang, 15 menit kan? Iya, 15 menit iya. untuk diliput di lapangan. Ternyata dia lebih. Dia ngumpet-ngumpet di atas. Diuber sama official tim Italia dan dilaporkan ke panitia. Jadi dia ID card-nya diambil. Diambil dikasih? Enggak diambil, jadi nggak boleh Rebut-rebutan? liputan. Oh. Jadi ditarik, tim saya itu nggak boleh liputan. Nah, jadi gimana dong kalau nggak bisa kalau gitu kejadian? Jadi dari Jakarta report Ya. dulu untuk memberi pernyataan tertulis segala macam. Intinya seperti apa, akhirnya besok sekitar 3 hari baru bisa dapat lagi. Oh, 3 hari kemudian baru dapat lagi Ya dapat lagi pengalaman. pengalaman. Jadi memang mereka sangat strict ya, luar biasa mereka seperti itu. Itu di 2008. 2008. Sekarang kita coba melangkah ke 4 tahun kemudian 2012. Itu 2012. Polandia tuh ya. Polandia Ukraina. Polandia Ukraina. Ini banyak cerita kalau di sini nih. Coba itu bagaimana? Begitu lu berangkat lagi, berapa tim lagi yang berangkat 2012 ya? Agak sedikit. Kemarin 4 sebelumnya. Oh sekarang tetap 4. Tetap 4. Tetap 4.
Dibagi dua negara Bagi dua, lagi. Poland, Ukraina. You pilih pasti Ukraina. Ukraina, Karena Poland. banyak menyimpan cerita kata Adi. Coba cerita nih ini. Kalau Bagaimana Ukraina nih? tuh kita mulai dari drawing dulu bang. Drawing. Desember. Ya. Itu Desember tuh Ukraina memang luar biasa. Kita nggak tahu ya bahwa tabiat orang-orang mereka tuh terhadap turis seperti apa. Ya. Kayak gitu tiba-tiba kita datang untuk drawing. Untuk kita lagi baru sampai tuh nyari SIM card biasa lah. SIM card untuk terus nukar dolar kan. Ya. Ternyata pas nukar dolar di jalan itu kita memang terlihat seperti turis. Itu ternyata di Ukraina, di Kiev itu nggak boleh terlalu mencolok kelihatan. Nggak boleh kelihatan lu turis, benar-benar turis. Dimanfaatkan sama mereka. Dimanfaatkan mereka. Wah ini bawa dolar banyak nih. Wah. Jadi pas kita lewat di pusat kota Kiev, Di Kiev ya. dilempar dolar satu gupok gini sama orang sana tuh dilempar. Sah. Tapi kalau saya sudah merasa bahwa Ini nggak benar nih. ini nggak benar nih. Nggak benar, Tapi teman saya udah bilang jangan diambil. Tapi teman saya mungkin karena kaget ngeliat itu, mereka langsung refleks ngambil kan. Iya. Wah benar, pas diambil ternyata udah beberapa orang Ukraina itu langsung nyerbu kita. Oh. Nyerbu kita bahwa, lu ngambil uang gua, gue bilang gitu. Bahasa Inggris yang Jadi ini pancingan terhadap pancingan ternyata. Pancingan masuk kita ke dalam. Waduh. dalam kelas itu lah, dalam situasi chaos gitu. Iya. Mereka sekitar 4 orang, kita berdua lah. Iya. Bilang, oh enggak, mereka cuma menemui aja, enggak bisa kamu ngambil uang saya kata uang kita. Bilang, Iya. enggak, bilang. Akhirnya tiba-tiba, mana dompet kamu? Wah, ternyata teman saya agak polos, dia ngeluarin dompet, Ya. ternyata langsung diambil sama sama orang Ukraina itu. Iya. Diambil lagi sama teman kita dan saya juga ngerebut dompet itu. Direbut langsung dimasukin ke kantong belakang. Kantong, ya. Ternyata dari belakang dompet saya diambil juga sama mereka. Saya rebut lagi kan, dompetnya saya rebut lagi. Iya. Saya rebut lagi, saya masukin ini, ayo kita kabur segala macam. Akhirnya kabur. Ternyata setelah kita cek step dompet itu udah kehilangan semua. Habis tuh. Habis. Jadi teman habis berapa banyak tadi? Ya, Kira-kira tuh? $1.000 lah Aduh, di dalam dompet. dalam dompet. Dompet balik sudah nggak ada uangnya. Udah nggak ada uangnya. Tapi sangat cepat bang, kayak pemain sulap ya bang. Cuman dipegang gini. Sebentar bang. aja? Iya, cuman dipegang gini aja bang. Iya. Iya. Uang hilang, dompet masih ada. Dompet masih ada. Gila betul. Kok saya kehilangan juga bang. Hilang juga. 300.000 perak. 300.000 tapi kalau teman 1.200, ini cuma 3.000 rupiah lagi. Rupiah. Rupiah, saya pikir $300 kan 300 US, ini rupiah. Jadi beruntung itu, nggak apa-apa lu ambil aja 300 perak 300.000. Kalau $1.000 tadi 1.200, lumayan itu. Wah, Kasian, lumayan banget iya. bang. Tahun 2012. Iya, tahun 2012 ini kalau makan Kentucky atau makan, waduh di sana Berapa puas. ratus orang kita orang traktir. bisa traktir itu. Nah, kemudian bagaimana, Ri? Kelanjutannya setelah itu? Kita suruh lapor polisi. Laporlah ke polisi. Kita lapor polisi, akhirnya kata polisi, kamu tanda tangan pernyataan ini. Gimana mau tanda tangan? Orang Iya. tulisan Ukraina kita suruh tanda tangan. Disuruh baca lu. Suruh baca aja kita nggak ngerti. Iya, suruh ngerti. tanda tangan. Please sign. Iya. Wah Nanti bisa dulu, dong, nggak masa bisa, main sign main aja. sign aja, nggak mau. Nggak, Iya. kamu udah lapor, kamu harus tanda tangan. Nggak mau. Ini polisi kepalanya atau apa nih? Kepala polisinya. Kapolresnya gitu. Mungkin Kapolres atau segala macam lah. Intinya saya nggak mau pokoknya. Tapi dipaksa akhirnya, saya mau tanda tangan kalau orang kedutaan saya datang sini. Nah, Saya telepon orang kedutaan. untuk kepikir sampai di situ dia. Ya, saya telepon. Telepon. Berapa menit kemudian, setengah jam mereka datang. Akhirnya pas datang, kepala polisi langsung diomel-omelin sama orang kedutaan. Waduh. Kamu nggak boleh maksa-maksa orang ini untuk tanda tangan semua segala macam. Dia nggak ngerti ini. Dia nggak ngerti tulisannya apa, bilang segala macam. Wah, akhirnya dia minta maaf dan akhirnya setelah diceritakan, memang itulah modus operandi yang sering terjadi di di Ukraina tentang hal seperti itu. Banyak juga yang terjebak begitu ya. Banyak terjebak bang. Bisa dapat. Mengerikan. Bang. Mengerikan ya di sini. Mengerikan. Nah, setelah kejadian itu apa lagi nih yang lu dapatin selama di Ukraina ini? Kalau masih ingat-ingat. Yang lucu tuh ternyata Ukraina tuh khususnya Kiev tuh Kiev, ya. termasuk yang kena imbas dari Chernobyl dulu. Chernobyl. Nah, ini Chernobyl ya. Jadi kalau kita di Eropa itu kan sok-sokan kita bisa minum dari keran kan. Biasanya begitu kita Iya. kan kelihatan bersih nih. Iya bersih. Ternyata kita minum dari keran segala macam. Pas kita turun ke bawah Ya. dikasih tahu jangan minum dari keran. Minta ampun. Padahal lu sudah minum. Sempat minum. Tapi teman-teman juga ada yang minum juga. Ada juga yang minum. Jadi bagaimana itu kalau Alhamdulillah nggak pernah apa. Mungkin baru sebentar kali. sebentar ya? Iya, tapi kalau yang lama-lama memang nggak boleh seperti nggak itu. boleh ya? Iya. Waduh, itu sama di Kiev atau di Donetsk juga kejadian sama juga? Enggak kan? Beda itu dong. Kalau di Donetsk itu teman saya. Nah,
Jadi kalau di Donetsk itu saat Euro berlangsung, kita kan sewa mobil selalu kan. Ya. Tim kita selalu sewa mobil, ternyata mobil itu banyak yang sama kalau di sana. Oh. Iya, teman saya, ternyata pas masuk mobilnya salah. Digebukin lah sama orang sana. Jadi masuk mobil orang punya orang lain. Orang punya, dipikir dia maling mobil kan. Iya. Wah, diuber-uber sama orang Ukraina, dikira maling mobil. Segala macam. Pas itu ternyata matanya udah kena pukul gitu kan. Waduh. Udah agak apa namanya memar gitu segala macam. Jadi pas lagi tampil di live report, dia pakai kacamata untuk menutupi lebamnya. Lebam. Memang dipukul itu ya? Memang dipukul. Waduh. Wah, itu luar biasa. Penyelesaiannya gimana tuh? Diselesaikan secara adat gitu? Secara adat aja, hilang aja. Waduh. Wah, memang mobil sama memang. Sama, persis sama. Jadi main utak-atik itu kunci dengan ini ternyata memang bukan mobilnya, nggak bisa dibuka. Walah. Dia pikir orang Ukraina, wah ini maling mobil nih, wah ditendang, dipukul langsung, teman saya kabur. Kalah gede bang. Kalah gede ya? Kalah gede ya? Kalah gede. Iya. Kalau dibandingkan di 4 tahun sebelum 2008, 2012, itu supporter-supporter yang lo lihat tuh mana yang lebih enak? Euforianya di 2000 ini sama 2012? Kalau atmosfer itu lebih kencang di 2012 ya. Kencang di situ ya? Kencang ya. Kalau di 2008 itu kan mungkin karena negaranya kecil juga, Swiss lah khususnya. Swiss ya. Itu ngerame ya supporter tamu lah. Tapi gitu ya? penduduk dari Swissnya biasa-biasa aja bang. Maksudnya tidak terlalu antusias untuk melihat Euro 2008 di negaranya sendiri. Tapi yang antusias ya negara-negara yang seperti Turki yang memang wah supporternya luar biasa. Inggris, maksudnya ya Belanda seperti itu. Atau Jerman. Jerman kan wah luar biasa bang. Oh, di Ukraina itu gimana? Kalau bilang kencang itu gimana tuh? Kalau kan menarik ini dan menakutkan kota itu ya, negara itu ya. Itu menakutkan tapi banyak juga yang datang. Jadi 2012 itu ya tetaplah supporter Belanda atau misalkan khususnya tuan rumah Denmark, atmosfernya lebih hidup kalau di Ukraina. Lebih antusias untuk menyambut pergerakan Euro itu. Betul ya. Dibanding 2008 ya. Iya. 2012 lebih bagus. Supporter tuan rumah gimana? Ukraina kalau bisa lihat ini. Ukraina tuh ya antusias juga ya, tapi kalau ini menariknya 2012 tuh kita sudah bisa memprediksi ini kemungkinan Rusia sama Ukraina bisa perang nih. Oh, udah itu ya. Udah terlihat soalnya. Kalau kita berbahasa kata-kata Rusia kata Rusia macam apa nih, seperti apa kira-kira? Misalkan kita bilang spasiba ke orang Ukraina, mereka tanggapannya dingin gitu, nggak suka. Oh, nggak suka. Atau kita bilang jakuyu ke orang Jakuyu, Rusia, mereka juga nggak suka. Nah, tapi kan kita nggak bisa bedain mana orang Rusia, mana orang Ukraina. Bersama aja. Betul. Jadi kalau kita mengucapkan itu mereka ini, ternyata setelah diceritakan situasi politik beberapa minggu kemudian setelah kita pulang perang kan. Seperti itu. Jadi itu yang bikin. Jadi memang betul-betul perang terjadi ya? Ya perang terjadi memang bang. Dan sudah diperkirakan, diprediksi bahwa ini bahaya. Bahaya ini. Soalnya setiap terlontar antara mereka berdua itu dingin-dingin aja. Iya. Dan menurut lu kok dalam 2 piala Eropa yang lu waktu sebelum ke Perancis, kok dua-duanya bisa Spanyol? Bagaimana menurut tanggapan lu tuh? Kalau 2008 tuh kan dia kalahin Jerman di final. Buat saya tuh bang, itu sebetulnya awal mula kebangkitannya Spanyol. Di situ ya? Di situlah bahwa Spanyol mulai bangkit sebagai kekuatan utama sepak bola dunia. Sebelum mereka juara 2010 Piala Dunia. Iya, sebetulnya 2008 kan orang lebih menjagokan Belanda khususnya bang. Iya. Di bawah Marco van Basten kan. Oh iya, Belanda bagus-bagus. Luar biasa itu bang di pertandingan awal-awal bagaimana mereka menciptakan permainan yang sangat menarik ya di bawah Marco van Basten dan memang sangat diunggulkan mereka. Akhirnya ternyata tidak. Dan Spanyol juga sebetulnya biasa-biasa aja. Maksudnya tidak sesuatu yang harus juara. Ada Jerman juga di situ, Bang. Oh iya dong, Jerman ke final kan? Jerman ke final. Iya. Nah, makanya setelah Spanyol menang dengan gol si Torres itu. Torres menit 33 tuh. Menit 33 itu. Betul. Itulah awal kebangkitan Spanyol sebetulnya untuk menguasai sepak bola dunia. Karena sebetulnya biasa-biasa aja. Iya, saya pikir waktu itu Jerman yang juara, tapi ternyata Spanyol juara. Benar, Bang. Tapi benar Hadi bilang ini. Setelah dia menang di situ 2010 di Afrika Selatan. Afrika Selatan juara lagi. Juara dunia. 2012 Euro juara lagi. Dan yang mereka kalahkan kok bisa telak nih? 4-0 gimana tuh? Menurut lu kan lihat langsung nih.
Italia seperti anti klimaks bang. 4-0 loh. 4-0. Jadi seperti tidak terlihat Italia sesungguhnya saat itu. Oh, tidak seperti Italia. Padahal Italia bagus, Balotelli situ kan. Balotelli yang setelah mencetak gol ke gawang Buffon itu. Bukan, Balotelli mencetak gol ke gawang siapa? Jerman. Jerman. Jerman 2 kali. Neuer. Iya, Wah, itu yang luar why always biasa. me kan masalah. Kan? Itu luar 2 gol biasa. ya dia 2 gol. hajar. Iya. Itu luar biasa itu. Dan Italia waktu itu dengan pemain-pemain Juventus yang bagus, Buffon di situ, Barzagli, wah Chiellini, wah hebat. Masih bagus-bagus. Bagus, Bonucci, bagus itu mereka. Antonio Cassano kok nggak salah situ ya. Cassano masih main. Iya, waduh kok bisa kalah sama Spanyol, tapi Spanyol hebat deh. Iniesta, Xavi, gila. 8 pemain Barcelona bang. 8 iya, David Villa, Makanya kalau kita tanya ke mana, Pique, Alba, makanya kalau kita Busquets, tanya ke wartawan ini bang, ya. wartawan Spanyol ini bukan Spanyol, ini Barcelona. Mereka agak tersinggung. Begitu. Iya. Oh, Seperti itu. Jadi ini bukan Spanyol, ini Barcelona. Karena 8 pemain loh bang. 8 pemain. 8 pemain Barcelona ada di situ. Jadi memang mereka anggap ini Barcelona yang main. Barcelona yang main. Bukan Spanyol. Bukan Spanyol. Waduh. Tapi mereka selalu tersinggung kalau kita bertanya seperti itu. Iya. Dan saya dengar tadi ada cerita bagus bertaruh sama wartawan di mana? Oh, itu Spanyol sama Jerman. Wah, itu ini di Euro 2016. Euro 2016. Ini sudah di 2016. Ada cerita lagi. Iya. Gimana tuh? Ya, karena kan sejarahnya Jerman selalu sulit kan bang, menang sama Italia. Sejarahnya sampai tahun berapa itu sulit sekali untuk menang. Tapi kalau setelah ngelihat Jerman di 2016, saya yakin Jerman ini pasti bisa juara. Bisa menang lawan Italia lah Bisa minimal. menang lawan Italia. Tapi saya waktu itu memfavoritkan Jerman, melihat permainan mereka. Iya ya. Dan saya bilang, ini saatnya Jerman untuk bisa membalikan sejarah untuk mengalahkan Italia. Tapi wartawan Jerman tuh nggak percaya. Masa dia nggak percaya? Nggak percaya. Orang Jerman kok nggak percaya dengan tim nasional? Kita aja percaya. Gimana sih? Tapi memang Conte di 2016 permainan sangat luar biasa bagus bang. Bagus, tapi kan Jerman 2 tahun sebelumnya juara dunia. Memang. Di Brasil, itu kan? Tapi Italia lagi memiliki formasi yang sangat-sangat menarik di 2016. Gitu ya. Iya, jadi saya bilang, dan orang Jerman pun gak yakin bahwa nanti akan bisa menang lawan Italia. Saya bilang, kali ini Jerman bisa menang. Terus orang wartawan Jermannya, kalau menang saya kasih kamu 100 euro. Tapi kalau misalkan kamu kalah, kamu bayar 100. Oh berani saya bilang. Kok dia nggak yakin dengan Jerman? Namanya siapa tuh bisa kita cari tuh kan? Wah. Akhirnya ternyata Akhirnya Jerman menang. Jerman menang. Iya, Jerman menang. Aduh penalti Jerman menang lawan Italia. Lumayan bang dapat 100. Lumayan 100 lumayan itu, kita ngopi-ngopi di sana tuh lumayan itu. Nah sekarang sudah di 2016 nih. Itu gimana dibandingkan dengan 2008, 2012? Di 2016 lu lihat dibanding Ukraina, Prancis kan tuan rumah nih. Kalau abang tahulah orang Iya. Prancis, Iya. seperti tinggi hati kan. Kita saya 98 Piala Dunia ke sana tuh, mereka juara kan biasa. Biasa kan? Biasa itu. Atmosfernya ya cuman ramai di sekitar stadion. Kalah lah kalau misalnya Persija main misalkan atau klub-klub Indonesia lainnya Main. Stadion kan luar biasa. Iya, Persija, Persib main. Persib main, Persebaya main, Ya. Arema main itu luar biasa. Tapi kalau di Prancis di sekitar Saint-Denis gitu, Sandeni ya. nggak ada atmosfer apa-apa bang. Iya, Stade Frank. Ramainya di kebabnya aja kan. Kebab aja, kebab yang paling enak. Iya, nggak ada sesuatu yang menarik kalau di Prancis. Malah mereka lebih antusias untuk ngelihat Tour de France. Tour de France, itu balap sepeda, Balap sepeda. fenomenal tuh, Tour de Iya. France. Iya, jadi kalau dilihat juga supporter bagaimana? Yang paling Ternyata setelah Iya. saya lihat ya, saya pengalaman itu, yang disebut hooligans mengerikan tuh sebenarnya lebih Bukan Inggris dong. Bukan Inggris, Bukan Rusia. Bang. Inggris. Orang bilang hooligan Inggris, Rusia. Wah, Rusia tuh lebih ternyata setelah ya di Marseille ya. Di Marseille kota, itu ya. kan Iya. ketemu tuh supporter apa namanya Inggris, dan Rusia. Rusia, iya. Inggris dengan supporter yang sangat banyak ternyata digertak dengan beberapa puluh orang supporter Rusia aja kabur mereka. Cuma puluhan. Iya, kabur mereka. Wah, dan Rusia gila ya. Gila bang, Gila betul ya. nyalinya luar biasa mereka. Ditusuk sama mereka tuh. Ya, mereka berani kayak gitu. Dan di 2012 juga gitu kan. Oh, 2012, Di Poland kan, supporter Rusia juga sangat berani mereka. Oh gitu ya. Sangat berani, luar biasa mereka. Jadi mereka tuh sebenarnya lebih punya nyali dibandingkan Inggris. Saya rasa lebih punya nyali supporter Rusia dibanding Inggris. mungkin karena Inggris bergerombol Nah, banyak. iya. Kalau mereka kan bisa. Dan kalau mabuk. Kalau mabuk udah biasa lah itu ya kan. Tapi kalau Rusia ini mau Wah. mabuk nggak mabuk tetap mereka lebih Ganas. Bang. galak-galas. Iya. Oh, itu memang di sana. 2016 gimana? Anda ada ketemu siapa? Mungkin ada pelatih atau pemain yang lo Di bisa. 2016 ketemu pelatih tuh lebih sulit dibanding 2008-2012 ya bang. Ceritanya gimana? Kalau 2008 ketemu
mantan pelatih atau pemain di media center, ya kita bisa minta wawancara langsung kan? Ya. Nggak bayar lah. Ya. Tapi Bisa. sejak 2016 itu mereka udah tahu duit bang. Jadi kalau kita minta mau liputan atau mau wawancara, mereka mau bayar berapa? Wah, ini dia. Lebih sulit untuk untuk mendapatkan akses ke wawancara lah. Iya, paling tidak cuma di mix zone atau pada saat habis pertandingan biasanya kan ada mereka Ya, kalau pelatih sama itu ya. Kalau itu mix zone sih memang. tapi semua bisa wawancara itu kan. Iya, kewajiban mereka Kewajiban. untuk wawancara. Mesti datang benar. Tapi kalau di media center itu yang agak sulit. Tapi saya baru ini Li, minta bayar loh. Udah bayar. 2016 mereka udah tahu. Dan rata-rata pemain begitu. Rata-rata mantan pemain seperti itu. Kok bisa begitu? Kalau pemain kan pasti jarang ke media center ya. Iya. Yang Pelatih? sering itu mantan pelatih atau pelatih seperti itu. Wah iya, kok bisa minta bayar? Saya nggak pernah alami tuh zaman kita tuh minta bayar. Biasa mereka dulu kita Iya, gampang-gampang aja. Gampang-gampang aja. Tapi 2016 itu mereka udah mata duitan juga. Kata duitannya. Nah pengalaman Hadi ini selama itu dalam 3 kali edisi itu siapa yang pernah diketemukan tapi nyeleneh orangnya agak lain gitu loh. Model yang agak menyebalkan gitu. Yang pernah menyebalkan tuh apa? Pernah alami nggak Li? Mau pelatih kayak mau pemain kayak. Kalau pelatih udah di media center sih rata-rata oke. Rata-rata sih oke ya. Kalau di 2008 2012 tapi ya 2016 itu ya itu tadi mereka sudah terlalu kenal uang ya. Waduh. 2008 kita ketemu siapa namanya Arsene Wenger atau segala macam biasa-biasa aja. Atau 2012 kita ketemu Steve McManaman, terus kita ketemu siapa namanya mantan pelatih Marcel Desailly 2008. Marcel Desailly ya. Itu ya biasa-biasa aja, nggak terlalu yang kaku-kaku banget. Tapi mereka antusias. Tapi kalau 2016 mereka udah tahu uang semua. Udah tahu uang semua. Jadi aduh. Nah kalau Euro nanti ini katanya kalau memang mau dikirim Hadi hampir mau dikirim lagi nih. Tapi udah enggak lah bang kalau 2000 sekarang kalau misalkan dikirim soalnya situasinya kan agak. Kalau situasi nggak bagi bagus bagaimana? Tetap berangkat dong. Kalau nggak ada pandemi. Oh dikasih anak muda. Anak muda bang. Benar. Jadi dia ikut kita kasih Hadi berangkat. Iya kan. Nanti kalau ini anak muda dulu berangkat. Anak muda berangkat. Nah dulu waktu katanya saya dengar cerita tadi ada teman-teman suka datang, Iwan datang, Ibnu datang tuh gimana tuh? Bisa teman-teman, gue mau ini. Udah lu bisa meliput lo. Ya gimana? Mereka kan selalu misalkan mereka nggak bertugas saat siaran di Euro gitu, ya mereka pengen ikutan liputan juga. Ya udah kita minta ID gitu. Kita bikinin akreditasi mereka untuk liputan. Jadi mereka kaget juga loh. Kaget juga melihat suasana dan liputan yang sangat-sangat jelimet gitu kan. Sangat teratur gitu. Kalau di kita kan liputan asal datang, wawancara semua segala macam, ternyata di sana kan prosedurnya kayak kita harus mendapatkan tiket ini. Iya, ini susah. Perjuangannya minta ampun enggak bisa. Wah, susah sekali. Susah sekali itu, Bang. Bisa mendapatkan. Apalagi Indonesia kita, Bang. Nah, untuk apa liputan? Iya, tahu sendiri Indonesia. Jadi itu ya, Anda sudah dengar tuh bagaimana ini Hadi Ahai sudah bercerita 3 kali Piala Dunia dengan pengalaman masing-masing di setiap episode. 2008, 2012 dan 2016. Tapi 2016 sedang agak kurang bagus dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi itu. Sebelum kita lanjut, kita minum dulu. Ini disiapin oleh CEO ini. Waduh, Manakala ini. Ini Manakala, Li. Mantap. Mantap ini. Bisa dapat di Bintaro, di Kreo, di sini di Pancoran ada ini. Kita minum dulu. Minum kita minum ini. Disiapin untuk minum ini. Mantap. Ini CEO ini luar biasa. Dikasih kue lagi, disiapin kue sama kita. Aduh. Mantap ini. Biasanya di sini setelah habis kita ngomong-ngomong santai begini, ya mereka tim kita ini sudah siapin pertanyaan-pertanyaan tapi dijawab dengan cepat. Pertanyaannya dijawab dengan cepat gitu kan. Siap Bang. Olaf Thon jawab dengan cepat ini. Ya, kita mulai deh. Saya mesti jawab ini. Ya. Timnas ini langsung dia ini nih. Timnas 2010 atau Timnas 2016? 2016. Kenapa Kok pilih 2016? Kalau 2016 itu kita bangkit dari kubur. Back from the dead. Biasa ini. Kita habis di pertanyaan cepat ya, sorry. Iya, enggak apa-apa. Itu alasan enggak apa-apa. Sudah jawab 2016 kan? Kita habis di scores. Iya. Tiba-tiba tampil langsung final. Itu banyak wartawan luar negeri pun sampai kaget untuk melihat itu. Itu yang sampai Anda pilih 2016. 2016. Next ini. Jadi striker. Ini striker. Jadi striker atau kiper? Ini juga bisa kiper. Jadi kita ini ada cerita sebelum jawab cepat ini. Kalau kita kiper
payah kita ini diganti langsung kiper dari striker ganti pakai sarung tangan langsung kiper dan hebat ternyata. Memang kayak Buffon mainnya. Kayak Neuer tuh kan. Wow, luar biasa dari striker kita butuh kiper cedera. Enggak ada yang ganti tuh. Ucup di depan tuh. Aduh, jadi striker atau kiper? Saat ini kiper Bang. Saat ini kiper. Kiper saat ini. Itu zaman kita striker buas sekali strikernya tuh Lewandowski benar tuh Mas. Jadi sekarang pilih kiper. Kenapa di kiper sekarang? Ya lebih nyantai aja Bang. Ya, Kiper lebih nyantai. Enggak bergerak-gerak kan. Gak banyak bergerak. Kalau striker dulu minta bola terus. Minta bola terus. Bola daerah terus bos. Dikasih terus pas kita kan. Apalagi gua waktu gelandang. Wah, Olaf Thon kasih terus bolanya kan. Waduh. Euro 2016 atau Euro 2012? Pilih. 2012. 2012. Kenapa? Lebih kuat atmosfer di negaranya masing-masing. Iya. Dan cewek-cewek Ukraina tahu sendiri kan. Oh cantik-cantik. Cantik-cantik. Selalu begitu dong. Dan di sana itu kalau kita breakfast harus rapi. Harus rapi. Kalau kita kebiasaan Indonesia breakfast nggak boleh masuk kita. Iya. Kalau kita kan pakai sendal jepit aja langsung boleh kan? Iya. Ternyata di sana nggak boleh. Nggak boleh. Iya rapi. Jangankan breakfast Bang, buang sampahnya nggak boleh. Harus rapi. Ini mesti dengar nih. Boleh pakai sendal apa semua dipikir kayak kita di sini nih. Waduh. Oke. Partner liputan yang asik atau partner liputan siaran yang asik ini gimana? Partner liputan yang asik atau partner siaran yang asik? Oh. Kalau sekarang ya partner siaran yang asik lah. Partner siaran yang asik. Itu kenapa bisa partner siaran yang asik menurut Bisa tektokan lah Bang. Bisa tektokan. Iya. Itu memang jawaban yang bagus. bagus. Jadi produser atau jadi komentator? Ini dia. Produser. Produser pastilah produser itu. Kenapa Bisa nyuruh-nyuruh. Kita yang nentuin. Catat nih Ger ini. Iya Kita yang kan nentuin CEO konsepnya. juga dengar tuh. Dibandingkan ini bisa nyuruh-nyuruh. Benar. Jadi produser lu begini. Sama kayak kita disuruh-suruh sama Gary, sama Abrar. Kalau di luar negeri itu produser itu wah luar biasa Bang. Benar. Ini diikuti di luar negeri memang produser. Ini kita ini cuma ikut aja arahan kan. Kamu begini diam ya. Diam. Harus ikut kalau enggak udah habis tuh. Makanya kita mau kemana-mana ditahan sama Gary sama Abrar. Nggak boleh kemana-mana dulu. Tunggu selesai nostal bola. Wah ya kita ini. Jadi begitu. Banyakan duitnya sebagai produser atau komentator? Iya. Ini dia kan. Susah jawabnya nih. Kalau boleh dua. Itu dia. Banyakan duitnya sebagai produser atau komentator. Kalau sekarang saya produser lah Bang. Tetap di jalur yang benar. Ya produser. Dia nggak mau ke lain hati. Tetap produser. Itu kenapa? Ya itu tadi lebih banyak menentukan kebijakan lah kalau produser. Benar. Menentukan kebijakan memang. Semua ada di produser. Ada di produser. Iya. Jadi memilih memang nggak ke lain hati. Komentator di studio atau di stadion? Oh stadion. Stadion jelas ngapain di studio lo kan? Waduh stadion atmosfer. Bukan hanya atmosfer, Alasannya? karena kan saya itu liputan di Champion 2006, Ya. Euro 2008, Piala Dunia 2010, Champion 2012, Euro 2012, Champion 2016 ya Euro 2016 iya. Terus liputan Liga Italia, liputan Liga Inggris segala macam. Itu memang kalau komentator tuh untuk play by play ya, itu memang di lapangan. Di lapangan. Ya. Tapi enak, lihat dulu. Berikut ini kita sambungkan dengan Hadi Gunawan yang berada di Kiev. Kita ikut. Hadi langsung tampil. Luar biasa lu bicara di situ kan. Itu live report itu Bang. Iya, tapi enak bisa seluruh Indonesia lihat live reportnya. Waduh, bagus. Mantap betul. Komentator di studio atau di stadion, pilih stadion ya. Stadion. Komentator asal Arab atau komentator asal Latin? Harusnya dua-duanya sih Bang. Kenapa kok bisa 21 aja, Ri? Itu tadi pengalaman saya liputan itu kan selalu ngelihat dua komentator ini, Arab dan Latin. Nah itu yang bikin kita terinspirasi itu dua reporter itu. Luar biasa mereka, ambil lagi Arab itu. Iya. Wah mereka kalau gimana kalau Arab tuh kalau uji coba aja kayak beneran gitu. Maksudnya cuma tes-tesnya kayak beneran gitu. Luar biasa memang. Sampai lagi Latin gitu. Wah itu
Latin kan pasti ada di punya ujungnya gol gol begitu ya. Ya Itu di mana itu? itu hampir sama. Kayak Spanyol ya? Iya, Kayak Spanyol juga gitu. Ya pokoknya Eropa Latin lah. Eropa Latin itu kan ada Italia, ada Ya. Spanyol, Portugis, itu kan Eropa Portugis, Latin ya, kan. ya, betul. Makanya Amerika Latin disebut Amerika Latin karena mereka jajahan negara-negara ini kan. Iya. Nah itu mungkin gaya yang sama, makanya Amerika Latin ya gayanya seperti itu. Gol 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 gol. Wah, itu Luar biasa. Mantap itu. Itu Ri. Oke, Anda sudah jawab semua pertanyaan dengan benar, tapi ada yang hampir terlupakan. Ini ada pertanyaan juga ini, Ri. Ini teknis kirim berita lu gimana sih dalam 3 euro itu caranya gimana biar mereka tahu kan beda dengan wartawan tulis kirimnya kita pakai fax atau apa kan. Lu di TV bagaimana, Ri? Beda-beda Bang, beda masa nih Bang. Nah, kalau iya. 2006 sampai 2012 Ya, 2010 kita masih pakai satelit. satelit. Itu aduh nggak sanggup lagi kalau saya harus melakukannya itu lagi Bang. Karena waktunya sangat tight. Misalkan Ya, kita betul. ngedit pertandingan selesai jam 11 malam. Pertandingan Ya, sana mulai jam 9 kick off, selesai jam 11 kan. Wawancara, mix zone semua segala macam selesai kira-kira jam 1. Ya. Jadwal pertama kita ngirim berita jam 2. Ya. Jadi jam 1 sampai jam 2 kita harus bikin skrip, harus ngedit dalam waktu 1 jam. 3 berita. Bikin skrip, ngedit, Isi suara 1 jam. Waduh. 3 berita. 3 berita. Kok bisa sanggup kan tuh? Ya, Itu kan buktinya sanggup. waduh, itu berat juga itu Waduh, pekerjaan itu. luar biasa Bang. Iya, saya udah bisa bayangkan tuh. Dan biayanya juga mahal. Kalau resmi misalkan lewat UEFA, Iya. kita ngirim lewat satelit itu sekitar $1.200 per 10 menit. $1.200 per 10 Menit. per 10 menit. Wah, mahal ya. Mahal sekali. Akhirnya setelah kita bisa bayangin aja sebulan itu ada 4 tim, Iya. satu hari mengirim sekitar 10 menit. Berarti 40 menit kan? 40 menit 40 menit sehari. Kali yang 1.200 1.200 sehari. Kali sebulan. Waduh. Bagaimana itu? 1.200 kali Iya. 40 kali 4, 1.200 kali 4 kali sebulan. Nah, iya. Gila ya. Mahal Bang. Mahal minta. Dolar itu Bang. Dolar ya. Gila di waktu itu. Ya makanya ada perbedaan di antara 2000 sampai 2006 sampai 2000 sampai Gita lah. Gita itu zaman Gita sampai 2010 itu ngirim via satelit untuk materi. Tapi kalau setelah 2012 sekarang kita via internet lah, gampang. Via internet gampang. Makanya pekerjaan anak-anak sekarang tuh Itu ringan sebenarnya. Berapa kali bilang begitu, kita juga sama. Iya. Sekarang itu dengan dulu kita Waduh, jauh beda. Sekarang lebih ringan, sudah pakai Lebih ringan. gadget semua udah bisa. Aduh, kita Dari pakai stadion, handphone. duduk aja dari stadion sambil Iya. makan bisa kirim berita. Bisa kirim berita. Dulu mana bisa kita begitu kan? Nggak bisa Bang. Itu kita dulu berdarah-darah itu jadi pengalaman itu. Aduh memang ya beruntunglah mereka sekarang. Nah. Anak-anak itu. Makanya untungnya sebagai seorang produser harus mengubah itu kan. Jadi setelah kita lihat budgetnya mahal gitu segala macam, kita ubah langsung via internet kita kirim. Oh gitu ya. Ya, via internet aja mudah kan. Kita Lebih bisa mudah. agak leha-leha. Kalau kemarin setelah ngirim via satelit, mungkin sehari kita bisa tidur 1-2 jam. Iya. Sekarang bisa agak lama lah 3-5 jam. Wih, dari 1-2 jam sampai 3-5 jam. Iya. Kalau dulu kan kita bisa tidur di pinggiran tol atau segala macam. Kita di stasiun kereta Iya, tunggu pertandingan berikutnya. Kita mau masuk hotel kan mahal lagi dibayar. Mendingan kita tidur di stasiun kereta, alas pakai koran, tidur, pinggir mobil tidur. Iya, bangun pagi kita berangkat ke satu kota yang lain lagi. Iya. Benar itu. Aduh, itu mesti dirasakan tuh semua orang bagaimana kita punya siksa pengalaman tuh ya. Oke, terima kasih. Ini ada yang dijawab nih. Ini buat Warin, banyak yang kirim ke sini nih. Namanya Andrian Handoyo, bukan Kesit Budi Handoyo ini. Andrian Handoyo. Mau tanya nih buat Mas Adi katanya nih. Pengalaman paling berkesan waktu Euro tahun berapa? Selain wawancara pemain, ofisial dan lain sebagainya. Momen paling berkesan selama menjadi jurnalis khususnya untuk di RCTI ini. Jadi thank you, terima kasih. Di mana, Ri? Kalau berkesan sih semua berkesan, tapi ada sesuatu yang tidak berkesan tapi jadi berkesan. Itu yang coba. Misalkan kalau kita liputan di camp Prancis, mereka pasti tidak mau menggunakan bahasa Inggris kan? Iya dong, semua dengan bahasa ibunya. Bahasa ibu mereka. Bahasa ibu mereka. Kita nanya pakai bahasa Inggris, Nggak akan mereka jawab dengan bahasa Prancis. Pasti itu. Nah, ternyata
setelah saya bertanya ke Claude Makelele di Ya, camp Makelele, Prancis, ya. di Euro 2008 dengan bahasa Inggris. Ya. Ternyata dia jawab dengan bahasa, waktu itu dia main di Chelsea ya. Dia di Chelsea, dari 2008. Madrid ke Chelsea Ya, kan? dia main di Chelsea. Makelele, iya. Saya tanya dengan bahasa Inggris, dia jawab dengan bahasa Prancis. Mati Oh, saya. Waduh, jawab gimana nih bilang itu. Ternyata di samping saya ada wartawan Prancis. Oh, iya. Wartawan Prancis, dia kasih tahu jawabannya ini, jawabannya ini, jawabannya ini. Saya tanya lagi. Akhirnya setelah pertanyaan itu selesai, dia apa namanya? Dia bilang, maaf Mr. Indonesia, saya jawab dengan bahasa Prancis karena saya ada di tim nasional Prancis. Kalau saya di Chelsea, saya akan bahasa dengan bahasa Inggris. Padahal dia bisa sebenarnya, sudah bermain di Chelsea kan? Iya, bisa Bang, mungkin dia ngerti. Iya, dia tahu. Yang hebat itu sebetulnya Gus Hiddink. Nah, gimana? Kalau Gus Hiddink itu bisa berapa bahasa dia Bang? Oh, Jadi banyak. kalau misalkan dia waktu itu megang Rusia ya, Iya. dia apa namanya, waktu itu 2010 Bang jadinya. Iya nggak apa-apa, Oh, Gus jadi- Hiddink itu kan? Dia misalkan, kamu dari mana? Iya. Indonesia, kamu sana aja dengan bahasa Inggris. Iya. Di sini pakai bahasa Rusia. Dia tahu. Iya. Di sini pakai bahasa Belanda katanya. Di sini pakai bahasa Korea. Iya. Di sini pakai bahasa Jerman misalkan. Nah, Iya. kamu baru pakai bahasa Inggris. Iya. Jadi Gus Hiddink itu kalau saya lihat tuh sama seperti Arsene Wenger ya nggak? Wah, Arsene Wenger. bisa 6 bahasa. Itu Jadi luar biasa dia Bang. Iya, jadi pelatih yang dia mau lah Pak. Begitu ditanya dia suruh pilih. Iya, Lu betul. mau pakai apa? Wah, gawat tuh Arsene Wenger tuh. Bahaya nih sang profesor kan? Ya, kalau ketemu pelatih yang pemain yang berbahasa Arab gitu misalnya segala macam, ya kita mulai paling dengan assalamualaikum misalkan Iya. halik haifah gitu. Oh. Padahal cuma itu doang yang bisa Bang untuk memulai Cuma itu, tapi dengan itu aja udah langsung langsung gitu. dia ini memang begitu itu. Iya. Entamin, Iya. Indonesia. Oh. Menismuk, Hadi. Wah, Hadi. kami. Habis itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi nggak apa-apa, prolonya udah mainkan duluan, iya kan? Ajar dulu itu, begitu masuk Baru bahasa Inggris. Itu taktik dan strategi dari Hadi, begitu masuk itu barang kan? Iya. Ini ada nih, ada juga dari Adi nih, Adi San Non 7 ini selalu rajin nih anak. Dalam setiap kesempatan meliput, apa kenangan yang sulit dilupakan? Kejadian apa? Di mana? Dan kapan? Wush. Ya itu tadi Bang yang teman saya digebukin itu. Digebukin itu salah masuk buka mobil, Ternyata mobil orang. ternyata mobil orang dihajar. Dihajar sama orang sana. Iya kan, waduh lebam-lebam langsung. Lebam-lebam dan dia apa namanya siaran dengan kacamata untuk menutupi lebamnya di muka. Iya, jadi adik itu di Ukraina ya, berarti Ukraina, 2012. 12, ya. 2012 kejadian itu saat temannya masuk di pintu mobil lain. Mobil lain. Ya, tapi karena mobilnya sama dia. Sama persis. Sama persis, jadi nggak tahu. Nggak ada yang Nggak tahu. jadi Warna, merek, semua sama. Itu. Jadi itulah Adi ya, sudah dijawab oleh Hadi. Kemudian terakhir ini dari gimana ya? Dari Umar Hafiz 4346219. Nitip pertanyaan dong ini Bung Ahai. Wih, dia tahu. Bung Ahai, jadi komentator itu cita-cita atau enggak sengaja aja jadi komentator? Nah, gimana itu? Ya. Kalau cita-cita enggak sih Bang ya. Soalnya Iya. kan saya produser. Iya. Saya produser. Tapi produser kan tapi bisa live reportnya kan, weh. Saya ngelatih Bang. Saya produser, saya tanya, kan saya yang latih, sombong banget. Waduh, gawat nih. Jadi terus nih. Ya jadi komentator ya gimana waktu itu kan ada teman kita juga kan mau siaran ternyata tiba-tiba nggak bisa siaran. Ya, Saya gantiin sama yang lebih senior juga, Iya. Bang tahu lah. ya, Ternyata nggak bisa langsung ke Jakarta. nggak bisa ke Jakarta. Iya, wah siapa Jadi? lagi yang harus itu? Ya udah, saya memberanikan diri karena saya produser kan. Bukan main memberanikan diri karena produser. Dan ternyata semua tahu dong, heboh dong. Kalau sudah bilang ahai, wah. Udah, jadi itu ya Umar sudah dijawab tadi. Umar Hafiz 4346219. Jadi memang itu. Ini sudah dijawab oleh Adi. Jadi ya cita-cita sih dari kecil memang enggak Kalau itu ya. liputan iya. Liputan iya, Liputan iya. Kalau cita-cita. jadi komentator enggak. Tapi begitu lu jadi sekarang udah bisa begitu, bagaimana sih perasaan lu gitu loh? Ya biasa-biasa Ada yang aja bilang lah. biasa-biasa aja bang, itu susah itu. Biasa-biasa aja bang. Iya, iya. Mau gimana lagi Bang? Iya. Tapi kan lu kan kaget sendiri kan, gua nggak bisa, ternyata bisa gua ternyata begini menggantikan orang tapi langsung. Yakin Oke. bisa sih bisa. Ah. Karena sering ngelihat yang lain dan kan kita juga yang maksudnya yang ngasih konsep arahan semua segala macam kan harus begini harus begitu. Cuman keyakinan itu yang nggak ada. Oh. Perlu Nah, didorong itu yang agak sulit untuk ngedorong. nah sebelum saya akhiri, gimana persiapan sekarang? Kan RCTI siaran dengan Euro apa jelimet atau bagaimana persiapan lu untuk menghadapi Euro ini?
RCTI kan sejak tahun 96 untuk Iya, saya tahu udah pengalaman. Zaman saya juga udah zaman untuk, itu. Tapi sekarang ini gimana menurut lu dengan ya so far so good lah Ya, dengan tenaga-tenaga profesional. Oh yang gitu lain. ya. Maksudnya biar mungkin lu agak sibuk, agak ini beda, Kalau sibuk berbeda. sih ya, sibuknya beda kalau dulu kan. Nah itu yang mau tanya, dulu bagaimana, sekarang gimana nih? Kalau dulu kan saya bersiap untuk mempersiapkan liputan, Ya. ke luar negeri semua tetek bengek dan mempersiapkan di dalam untuk siaran. Itu. Kalau sekarang kan saya sekarang? konsentrasi di dalam aja ya. Oh kalau dulu lu sampai keluar lu, Sampai keluar saya mikir itu ya? mikir. Sekarang udah tenang, di dalam aja lu. Di dalam banyak teman-teman yang profesional. Jadi lu juga udah kasih latihan mereka tuh apa semua? Ya banyak teman-teman yang bantu lah. Sama kayak kita lah dulu ya. Iya, Dia kasih gitu. Nah, itu gitu. Jadi sekarang diikuti sama Hadi. Hadi lebih banyak ke dalam sekarang, iya kan? Bermain lebih dalam, main sebagai double pivot. Double pivot. Iya, bermain lebih ke dalam dia. Enggak bermain melebar. Dulu agak melebar dia. Ya bisa bermain dari sayap, dari flank, ya. Badannya kali melebar, Bang. Oh, begitu ya. Jadi itu pembicaraan saya dengan Hadi, suatu kehormatan Hadi bisa datang di sini untuk bicara di Nostal Bola dan segala macam 3 kali episode dia hajar 2008, 2012, 2016. Banyak cerita. Nanti lagi cerita masih banyak lagi sebenarnya karena durasi waktu aja kita ini. Masih ada waktu kita mau undang lagi Hadi. Di siap nanti ya kalau kita undang lagi untuk bicara nostalgia gitu kan, kesan-kesan. Buat legend Olafton siap lah. Ini yang susah. Saya selalu begitu. Setiap saya tanya teman-teman bisa kalau buat Bang Ropan sih apa sih kita aduh gue jadi stres nih begitu. Jadi, Abang kan senior saya Bang, legend ya. Iya senior nggak apa-apa tapi jangan aduh gimana. Abang lagi siaran saya masih ini kan. Oke ini terima kasih banyak. Siap Bang. Siap Bang. Kesibukan Anda tuh. Ya. Di Euro untuk mempersiapkan Euro tapi Anda masih bisa datang di studio di Jebret Media. Ini luar biasa buat kita ya. Jadi buat Anda semua yang ada di rumah Jebret Team, itulah pembicaraan saya dengan Hadi Gunawan Ahai pada yang seru pada saat ini ya. Sampai kita ketemu dalam episode berikut untuk Nostal Bola. Sorry. Kita hampir lupa. Sorry. Ya, kita cepat-cepat mau tutup ternyata ada yang paling penting ini. Biasanya di terakhir. Apa tuh Bang? Biasa diingatkan hampir saya lupa. Apa itu? Ini prediksi. Prediksi ini penting, iya kan? Jadi siapa 2 tim yang menurut Bang Ahai ini Itali. belum habis saya langsung dijawab Itali. Ini gimana ini? Jadi 2 tim, satu Itali, satu lagi Itali lagi. Itali lagi. Masa Itali sama Itali di final? Itali sama siapa dong? Satu lagi lah biar enak. Jerman kayak gitu atau Saya lebih atau Prancis? Itali Jerman lah. Itali Jerman yang juara Itali saya yang jawab dia. Siapa yang juara nih? Itali. Itali lah, udah pasti Itali. Alasannya apa bisa Itali juara? Lebih siap Itali atau Lebih siap dan lihat aja di kualifikasi kan mereka tim yang lumayan Enggak pernah kalah 10 pertandingan enggak pernah kalah sama seperti Belgia ya. Mencetak 25 gol kemasukan 3 gol. Itu di penyisihan itu dia. Iya. Tetapi saya ada yang saya mesti bantah nih Kak Hai ini. Iya, Dia satu grup dengan Armenia, Liechtenstein, Yunani, Finlandia. Jadi nggak dihitung ya? Jadi buat saya ini tim kelas 3. Jadi wajar dia menang 10 kali, kemasukan 25, kemasukan 3. Itu jangan akan ditunggu nantinya lawan Turki nantinya. Tetapi memang Italia hebat semenjak Mancini pegang. Saya membela sedikit. Semenjak Mancini pegang memang hebat. Goal is goal Bang. Nggak pernah kalah. Luar biasa ini Italia ini. Jadi itu ya kita akan tunggu di grup ini. Dia bisa nggak lawan Turki, nanti lawan Wales, lawan Rusia di grup A. Itu yang menjadi penentuan. Tetapi dia bermain di Roma, diuntungkan main di Roma. Jadi begitu, saya setuju dengan Italia juga walaupun memang dia di kualifikasi ketemu tim lemah tapi dia nggak pernah kalah di zaman Mancini saat ini. Oke, pemain muda dia hebat-hebat juga pemain muda. Saya kagum melihat dengan Italia. Sampai kita jumpa nanti pada episode berikut untuk Nostal Bola. Ciao.